Jadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya
yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut. Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina.
Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention.
Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata.
Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.
Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7
who respond to principles with a red button. Only 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air.
Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisal mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisal mengatakan saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.
Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7
who respond to principles with a red button. Only 7, 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina.
Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.
Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7
who respond to principles with a red button. Only 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki.
Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisal mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisal mengatakan saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan.
Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut. Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina.
Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa Forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara Barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki.
Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisal mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisal mengatakan saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia.
Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut. Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali.
Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa Forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara Barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat.
Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang.
Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut. Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara.
Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya.
Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat.
diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut. Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina.
Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina
mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.
Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7
who respond to principles with a red button. Only 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina.
Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.
Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7
who respond to principles with a red button. Only 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air.
Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.
Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7
who respond to principles with a red button. Only 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara Barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina.
Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.
Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya selesai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7
who respond to principles with a red button. Only 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki.
Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisal mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisal mengatakan saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia.
Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut. Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali.
Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa Forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. Friends, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara Barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki.
Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisal mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisal mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia.
Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut. Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali.
Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa Forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat.
Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisal mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisal mengatakan saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang.
Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut. Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara.
Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all. Because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya.
Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisal mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisal mengatakan saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat.
Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut. Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina.
Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all. Because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina
mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.
Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7
who respond to principles with a red button. Only 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina.
Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisal mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisal mengatakan saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.
Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7
who respond to principles with a red button. Only 7, 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air.
Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisal mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisal mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.
Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7
who respond to principles with a red button. Only 7, 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina.
Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.
Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7
who respond to principles with a red button. Only 7, 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki.
Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisal mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisal mengatakan saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia.
Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut. Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali.
Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa Forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara Barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki.
Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisal mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisal mengatakan saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia.
Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut. Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali.
Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa Forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara Barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat.
Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang.
Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut. Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara.
Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya.
Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisal mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisal mengatakan saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat.
Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut. Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina.
Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina
mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.
Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7
who respond to principles with a red button. Only 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina.
Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.
Meski ditolak oleh warganya, kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mobilisasi parsial tetap dijalankan. Sehari setelah diumumkan pada Rabu 21 September 2022, sejumlah warga pria langsung mendapat panggilan untuk dikirim ke medan perang. Dari informasi yang diperoleh, panggilan wajib militer ke pria Rusia yang telah memenuhi syarat dilakukan tengah malam. Para pria diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang mereka dan muncul di pusat-pusat wajib militer. Sementara para wanita menangis saat mereka mengirim suami dan putranya untuk bertempur dalam perang Rusia di Ukraina. Hari pertama mobilisasi Rusia sejak Perang Dunia Kedua menghasilkan pertikaian emosional di pusat-pusat wajib militer dan bahkan tanda-tanda protes. Alexandra Garmazapova, aktivis sekaligus presiden Yayasan Free Buryatia pun buka suara. Menurutnya, ini bukanlah mobilisasi parsial, melainkan mobilisasi 100%. Ia dan rekan-rekannya telah menerima dan mengidentifikasi lebih dari 3.000 laporan draft makalah panggilan wajib militer. Draft itu dikirimkan ke Buryatia hanya dalam waktu 24 jam setelah Putin mengumumkan wajib militer. Meskipun Rusia menjamin yang dikirim adalah orang-orang yang memiliki pengalaman tempur, namun ada pria berusia 50-an tahun yang juga menerima wajib militer. Surat kabar independen Rusia mengabarkan bahwa pemerintah telah melakukan pemanggilan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Mulanya mereka menyebut akan mengirimkan sekitar 3.000 tentara ke Ukraina. Namun surat kabar itu melaporkan pemerintah berusaha untuk merekrut lebih dari 1 juta orang menjadi tentara. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia ambil bagian dalam acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal ini disampaikannya dalam acara konferensi pers setelah agenda kunjungan ke Uzbekistan pada Jumat 16 September lalu. Meski memastikan partisipasi Rusia dalam G20 di Bali, Putin tak memberikan informasi soal kedatangannya. Putin berujar dirinya telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam G20. Jokowi juga sempat menghubungi Putin terkait dengan kegiatan ini. Menirukan ucapan Jokowi, Putin mengatakan posisi Indonesia tegas yakni ingin melihat Rusia ada di G20. Seperti diketahui bersama, sejumlah negara barat menolak partisipasi Rusia dalam acara tersebut di Bali. Pemicunya adalah tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, Indonesia melalui Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa forum G20 adalah diskusi kerjasama ekonomi, bukan politik. Disebutkan sebagian sejumlah negara anggota G20 tak ingin membicarakan topik politik dalam forum tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat standing ovation seusai memberikan pidatonya dalam sidang umum PBB pada Kamis 22 September. Dalam pidatonya, Zelensky menuntut agar Rusia diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan terhadap Ukraina. Pidato ini disampaikannya seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan soal mobilisasi militer parsial 300.000 tentara cadangan ke Ukraina. Putin juga diketahui mengancam akan menggunakan senjata nuklir apabila Barat menyerang Rusia dengan senjata yang sama. Zelensky menyatakan pemerintahannya tidak lagi mempercayai Putin yang dianggapnya tidak menginginkan perdamaian. Menurutnya, Kiev memiliki rencana 5 poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, yang mencakup tidak hanya menghukum Moskow atas agresinya, tetapi pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, serta penyediaan jaminan keamanan. Pidato Zelensky ini pun menuai standing ovation dari para delegasi lainnya. Namun Rusia dan beberapa delegasi lainnya memilih untuk tetap duduk. Zelensky tidak hadir secara langsung di depan Majelis Umum PBB di New York. Seperti biasa, Zelensky berbicara melalui rekaman video. Nicaragua, Russia, and Syria. Seven who are afraid of the video address. 7
who respond to principles with a red button. Only 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah menggempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyoroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada 4 wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Baru-baru ini Presiden Vladimir Putin menyatakan ancamannya soal penggunaan senjata nuklir dalam eskalasi perang Ukraina. Putin mengklaim Rusia memiliki banyak senjata untuk membalas ancaman negara-negara barat. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan adanya mobilisasi parsial di Rusia. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini adalah tanggapan langsung terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Barat. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air.
Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Pidato Putin tersebut dilakukan sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum akhir pekan ini untuk menjadi bagian dari Rusia. Rencana Kremlin untuk mencaplok 4 wilayah kemungkinan akan semakin meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini di medan perang. Putin memastikan ancamannya ini bukanlah gertakan semata. Rusia telah menyatakan akan menambah pasukan di Ukraina melalui mobilisasi militer parsial. Tidak hanya itu, Presiden Vladimir Putin juga mengancam akan menggunakan nuklir apabila terjadi serangan terhadap negaranya. Menanggapi hal ini, Indonesia berharap agar kedua negara bisa menemukan solusi terkait konflik yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI, Teguh Faisasiah mengatakan, Indonesia dalam hal ini berharap agar keputusan yang diambil tidak menciptakan kehancuran. Faisasiah mengatakan, saat ini Indonesia masih mencermati perkembangan Rusia dan Ukraina dari dekat. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki perwakilan di kedua negara. Ia mengungkapkan Menlu Retno Marsudi akan memanfaatkan keberadaannya saat di New York, Amerika Serikat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait atas perkembangan konflik di Ukraina. Eskalasi terkait konflik Rusia dan Ukraina semakin menegang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan mobilisasi militer parsial. Hal ini terjadi setelah Ukraina dilaporkan mulai mengalami kesuksesan setelah merebut sejumlah wilayahnya yang sebelumnya diduduki Rusia dalam serangan balik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara menanggapi aksi eksodus yang dilakukan sejumlah warga Rusia seusai pengumuman Presiden Vladimir Putin soal mobilisasi militer parsial. Peskov mengatakan informasi tersebut dibesar-besarkan, bahkan ada juga yang palsu. Lebih lanjut dikatakan oleh Peskov, Rusia akan berhati-hati terkait dengan peristiwa ini agar tidak menjadi korban informasi palsu. Meski begitu, Peskov juga tak menampik soal adanya mobilisasi militer parsial. Menurut Peskov, Rusia saat ini tak hanya berhadapan dengan Ukraina, tapi juga negara-negara barat. Diketahui Rusia melakukan mobilisasi militer parsial kepada warga sipil. Sebanyak 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan dalam invasi ke Ukraina. Menurut Putin, hal ini untuk keperluan membela dan melindungi tanah air. Putin menegaskan Rusia tak melakukan mobilisasi umum pada masyarakat. Kegiatan ini akan menyasar kepada warga negara yang berada di cadangan dan akan dilakukan wajib militer. Kebijakan ini mendapat tentangan dari warga Rusia sendiri yang menyatakan menolak untuk maju ke medan perang. Dilaporkan mereka beramai-ramai melakukan eksodus keluar Rusia menggunakan pesawat. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi protes di jalan-jalan. Arus massa warga Rusia yang ingin melarikan diri dari negara tersebut semakin meningkat. Bahkan para pria yang telah memasuki usia untuk bergabung dengan militer berbondong-bondong meninggalkan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Warga yang mencoba melarikan diri dari Rusia memenuhi pesawat. Hal itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan. Mengutip The Guardian, terjadi antrean sejauh 10 km di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgina. Georgina merupakan rute populer yang digunakan oleh orang Rusia. Dikatakan beberapa pria terpaksa menggunakan sepeda dan skuter untuk melewati antrean panjang kemacetan lalu lintas. Grup media sosial pun ramai muncul menawarkan saran terkait cara melarikan diri dari Rusia. Tak hanya itu, situs berita independen yang beroperasi dari luar negara memberikan daftar kemana harus melarikan diri dari Rusia. Warga Rusia khawatir perbatasan akan ditutup pada saat mendekatinya. Sementara antrean mobil di perbatasan Kazakhstan membuat beberapa orang meninggalkan kendaraan. Mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama sejak Perang Dunia Kedua menyebabkan gaduh negara tersebut.